Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Buat kalian yang bosen dengan display interface AOSP, bisa mencoba menggunakan Zen UI. Ya, kali ini kita akan membahas ROM Bored Zen UI. ROM ini baru aja dirilis di bulan Maret tahun 2021. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, dan juga like video ini. Oke, langsung aja kita lihat di tentang ROM ini guys. Pertama, untuk Bored Zen UI ini menggunakan base Android 9 dengan kernel 4.4.153 Bored Zen UI 56 Plus. Kemudian untuk display interface sendiri, untuk custom ROM ini cukup bagus, mulai dari quick setting style, kemudian dari navigasi stylenya, dan juga layout icon setting yang tampak fresh. Oke, pertama kita bahas untuk fiturnya terlebih dahulu. Kita masuk di setting, kemudian di tampilan. Pertama di sini kita bisa merubah temanya, mulai dari Zen UI 6, kemudian ada green, red, stock ROM M1 dan lain sebagainya. Selain itu di sini kita juga bisa merubah dari ukuran layar, ukuran font dan juga jenis font juga. Ya, di sini kita bisa merubah dari gaya fontnya juga, guys. Oke, selanjutnya kita masuk di pengaturan Bored Zen UI 56. Nah, di sini juga terdapat banyak banget tools yang dapat kita gunakan untuk mengcustom tampilan HP kita. Mulai dari merubah quick setting, kemudian notifikasi, layar pengunci, power menu setting, dan lain sebagainya. Ada banyak banget di sini. Oke, selanjutnya yaitu kita tap dan tahan di bagian home screen. Nah, di sini nanti kita bisa mengakses kelola layar utama ya. Di sini ada wallpaper, widget, kemudian edit layar utama, dan juga preferensi. Di wallpaper sendiri di sini tersedia cukup banyak untuk wallpapernya dan keren-keren sih. Kemudian kita juga bisa menambahkan widget dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk performa dari custom ROM ini guys. Pertama kita tes dengan menggunakan Geekbench 5. ROM ini mendapatkan skor 292 untuk single core dan 1119 untuk multicore. Kemudian saya tes juga untuk GPU-nya menggunakan GPU benchmark. Dan ROM ini mendapatkan skor di 433.200. Oke, dan di sini saya tes juga untuk CPU-nya dengan menggunakan CPU throttling dan ini hasilnya guys. Ya, di sini saya tes selama 5 menit tanpa mengaktifkan WiFi dan juga mengaktifkan data internet ya. Di sini kita bisa lihat untuk maksimalnya yaitu di 119,767, kemudian untuk rata-ratanya ini di 94,136 dan di minimalnya 72,81. Untuk maksimal CPU clock-nya di sini di 1,95 GHz. Kemudian untuk gaming ROM ini ya cukup ya walaupun tidak baik-baik banget. Untuk bermain PUBG mendapatkan settingan di HD dan FPS-nya di hack. Namun saya masih merasakan beberapa lag selama permainan ini. Oke, kemudian untuk bermain Asphalt 9, di sini saya mendapatkan settingan di rendah. Kemudian untuk bermain, saya masih menemukan beberapa lag ya. Jadi untuk gaming, ROM ini menurut saya tidak begitu memuaskan. Kalau teman-teman ingin gaming, mending pilih custom ROM yang lain aja ya, bisa Corvus dan lain sebagainya. Tapi kalau ingin merasakan tampilan beda, ya bisalah untuk menggunakan ROM Zen UI ini. Oke, untuk performa baterai sendiri. Nah, di sini kita lihat ya di history. Pertama untuk pengecasan sendiri dari 6% hingga 53% di sini membutuhkan waktu 1 jam 42 menit. Kemudian untuk 53% hingga 93% membutuhkan waktu 2 jam 12 menit. Jadi kalau kita hitung dari 6% hingga 93% membutuhkan waktu sekitar 3 jam 50 menitan ya, atau sekitar hampir 4 jam mulai dari 6% hingga 93%. Ini cukup lambat sih. Kemudian untuk penggunaan sendiri selama 22 jam 10 menit dengan screen on time-nya 6 jam 57 menit. Untuk baterainya berkurang 42%. Kalau ini sih cukup irit ya untuk penggunaan baterainya. Cuman untuk pengecasannya aja yang cukup lama. Oke, untuk kekurangan ROM ini yang pertama yaitu di koneksi WiFi-nya. Dengan ROM ini koneksi WiFi saya jadi tidak stabil guys. Dan bahkan beberapa waktu saya bisa lost connect di WiFi. Oke, kemudian untuk kekurangan yang kedua yaitu di kualitas audionya.
saya bisa bilang untuk kualitas audionya ini cukup jelek. Untuk powernya cukup kenceng sih, namun untuk suaranya di sini cempreng ya. Namun jika kalian ingin memperbaiki kualitas audionya, bisa menginstal Dolby. Nanti saya kasih juga untuk link cara install Dolby-nya di kolom deskripsi. Oke, kemudian untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery. Nah, di sini saya menggunakan OrangeFog Recovery. Kemudian kita lakukan wipe data, kita masuk di wipe, kemudian kita pilih Dalvik, Change Data System dan juga vendor. Kita swipe ke kanan untuk proses wipe data, guys. Kita tunggu hingga proses wipe-nya selesai. Setelah selesai kita bisa masuk ke file. Dan di sini kita cari aja untuk ROM Bored Zen UI-nya. Setelah itu kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan. Kita tunggu aja hingga proses penginstalannya selesai. Dan setelah penginstalan selesai, di sini kita bisa langsung pilih Reboot System. Oke, dan kita tunggu hingga masuk ke ROM kita. Oh ya, untuk booting pertama ini agak lama, mungkin sekitar 1-2 menitan, jadi kalian tunggu aja guys. Oke, dan itu tadi untuk review dan juga cara penginstalan dari ROM Zen UI 56 ini. Apabila kalian suka, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini guys. Oke, dan saya Rizky, sampai jumpa di video selanjutnya.